Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan aku Iren Nolipasik dan masih di channel Hai Iren. Bagaimana kabar teman-teman semua? Wah, nggak terasa kita sudah ada di tahun 2022 ya. Selamat tahun baru untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Ganti tahun baru itu bukan resolusinya aja yang diganti, tapi mindsetnya juga harus diganti. Tahu nggak sih teman-teman? Sebetulnya ganti tahun itu kita tuh cuman ganti tanggal ya. Dari tanggal 31 Desember ke tanggal 1 Januari di tahun berikutnya. Tapi sebetulnya secara logika, kita itu tetap sama. Kita masih manusia yang sama, berada di tempat yang sama, jumlah jam yang sama setiap hari selama 24 jam, dan kita pun masih mengulang rutinitas hidup yang sama. Bangun tidur, makan, mandi, aktivitas, kemudian tidur lagi. Gitu terus kan setiap hari? Namun sadar nggak sadar sebetulnya dengan bergantinya tahun, kita tuh masih sering terjebak dengan habit atau kebiasaan lama kita. Resolusinya ditulis tuh panjang-panjang ya kan. Pengen mencapai omset sekian, pengen jadi ini, pengen jadi itu, ikut skill ini, ikut skill itu, berhasil mencapai bla bla bla. Tapi saat nanti di penghujung tahun 2022 ketika buka tuh, kok aku nggak mencapai ini, nggak mencapai itu. Ganti deh resolusinya, ganti deh. yang terjadi akhirnya kita bingung untuk mengganti resolusi menjadi resolusi baru. Dan akhirnya di penghujung tahun 2022 nanti kita mencapai sebuah kesimpulan. Membuat kesimpulan dari asumsi kita sendiri, resolusinya nih yang ketinggian. Mimpinya nih yang gak masuk akal. Akhirnya dilakukan apa? Mengganti resolusi di tahun berikutnya. Menurunkan mimpi. Mengecilkan harapan-harapan yang ingin dicapai. Misalkan aja lah contoh kasarnya, tahun depan aku pengen punya tabungan 20 juta. Ternyata di tahun depan resolusi itu nggak tercapai. Tahun berikutnya, kalau 20 juta aja nggak tercapai, turunin deh. Tahun depan aku harus punya tabungan 10 juta. Hey! Pergantian tahun tuh kita nggak berbicara hanya tentang pergantian resolusi, pergantian mimpi, tapi perbaikan mindset. Padahal sebetulnya ada banyak faktor-faktor yang menghambat kenapa resolusi itu nggak tercapai. Misalkan aja tadi ya, kepingin punya tabungan pribadi 20 juta rupiah nih setahun. Sudah coba untuk nabung, gagal terus. Akhirnya boros, kepingin beli ini, kepingin beli itu. Apalagi kalau ada big sale nih, 1.1, 2.2, 3.3. Wah, pengennya beli sembarang gitu ya, mumpung murah. Tergiur dengan hal seperti itu. Resolusinya, aku tuh kepingin bisa kerja di bidang dan posisi yang udah aku incar. Ternyata tidak mencapai itu. Terus akhirnya menyalahkan diri sendiri. Wah, kayaknya emang rezekiku nggak di situ. Ada yang lebih hebat sih yang emang layak, bukan aku. Oh, no. Mindsetnya harus kita perbaikin teman-teman. Bagaimana cara kita menyikapi suatu hal, cara kita merespon sikap atau sebuah kejadian, itu sebetulnya bersumber dari mindset kita. Yuk, kita coba paparin pelan-pelan ya. Ya, sambil diskusi ringan lah teman-teman. Mindset atau pola pikir. Kalau mindsetnya negatif, percaya deh, perilakunya akan negatif. Nggak ada kebalikannya. Misalnya, orangnya pesimis gitu ya. Nggak berani terima tantangan. Takut buat keluar dari zona nyaman. Pokoknya isinya tuh, aduh negatif semua deh. Belum ngelakuin, di pikirannya nih udah macem-macem. Aku pasti gagal. Aduh, itu kayaknya nakutin. Kalau ternyata di tengah-tengah aku nggak bisa gimana? Kalau aku ditolak gimana? Isi di kepalanya tuh udah hal-hal yang negatif. Udah pasti sikap yang dihasilkan pun nggak akan jauh beda. Pasti ya negatif. Kayak ibarat kata terkurung atau terpenjara dalam sebuah mindset dan pola pikir yang negatif. Teman-teman, ketakutan itu sebetulnya hanya ada dalam pikiran kamu. Bayang-bayang A, B, C, D, bakal kayak gini, semuanya tuh hanya ada dalam pikiran kita. Nggak akan terjadi kalau kita nggak yakin itu pasti terjadi. Terus gimana dong Kak caranya supaya kita nggak berpikir negatif? Ini dia, waktu yang tepat untuk mulai melatih mindset kamu menjadi positif. Emang nggak mudah.
Sebuah perubahan itu dilakukan dari kebiasaan kecil, tapi dilakukan terus-menerus. Kebiasaan kecil yang konsisten. Kalau hari ini kita mau berpikiran positif nih, kita mau berusaha ya. Tapi besok enggak. Besoknya lagi enggak, terus berubah lagi. Biasanya hasil yang kamu dapat nggak akan maksimal. Dan nggak akan merubah itu, sehingga dampaknya adalah resolusi kamu. Biasanya ya tercapainya itu kurang dari 50%. Karena mindset tadi nggak ikut diubah. Yang berubah cuma resolusinya, keinginannya. Aku tuh dulu orang yang pesimis, teman-teman. Ngelihat apapun tuh, aduh isinya tuh kayak takut banget gitu loh. Takut buat melangkah, takut buat nyoba. Karena di dalam pikiranku, aku pasti gagal deh. Aku kayaknya nggak di bidang itu deh. Aku kayaknya nggak cocok jadi itu. Tapi seiring berjalannya waktu, umur bertambah, pola pikir juga ikut berubah. Karena aku punya niat, aku punya kemauan untuk berubah, aku harus matahin yang namanya ketakutan itu. Ketakutan itu tuh cuman ada dalam pikiran aku. Cuman sebuah mimpi buruk, sebuah halusinasi yang terus hidup karena aku ngebiarin hidup. Dan gimana aku bisa punya masa depan yang bagus, bisa meraih apa yang jadi impianku, kalau aku sendiri nggak berani tuh buat melangkah. Impian sebesar apapun yang kita tulis di atas kertas, ya cuman selembar kertas. Nggak akan berubah wujud menjadi sesuatu yang nyata. Karena itu tadi, kita masih pesimis. Kita masih takut. Kita masih terlalu overthinking untuk mikirin hal-hal yang sebetulnya itu nggak bakal terjadi. Lalu gimana sih caranya membangun mindset yang positif? Yang pertama, berani bikin perubahan. Kamu bisa tuliskan apa yang menjadi kelemahan kamu. Gak usah malu, gak usah takut. Tulis aja. Pikirkan hal-hal yang emang itu jadi kelemahan kamu. Duh, aku nih orangnya paling males ya. Disuruh ngapain aja, wah impiannya gede banget tapi paling males buat action. Catat, aku tuh terlalu perfeksionis. Kepinginnya tuh hasilnya kayak gini-gini sesuai ekspektasi aku. Tulis. Kemudian catat perubahan seperti apa yang kamu inginkan. Kalau perlu tempel tuh di kamar. Wah, aku pengennya tuh jadi kayak gini-gini. Tulis. Dan baca setiap hari. Alah Kak Iren, semuanya di mana-mana juga bilang kayak gitu. Tapi udah dilakuin apa belum? Dan yang kedua, belajar untuk selalu menarik hal positif dari setiap kejadian yang terjadi pada diri kamu. Ambil sisi positifnya, temukan. Kalau kamu nggak nemu, ciptain dalam pikiranmu. Nggak apa-apa aku ditolak sekarang di perusahaan. Aku yakin pasti ada perusahaan lain yang bisa ngerekrut aku. Contohnya kayak gitu. Nggak apa-apa aku sekarang mungkin diremehin. Suatu hari, aku bisa buktiin ke mereka. Jadi ubah kelemahan-kelemahan kamu, kekurangan kamu, tetap temukan hal positif di situ. Dan yang ketiga, kalau saat ini apa yang kamu harapkan, kamu impikan, atau resolusi kamu belum tercapai, bukan mimpinya yang dikecilin, bukan resolusinya yang terus diganti karena dianggap nggak masuk akal. Tapi strateginya yang kamu ganti. Aku belum berhasil nabung 20 juta, padahal ini udah mau pertengahan tahun. Coba evaluasi. Oh ternyata aku terlalu boros nih di acara big sale, aku terlalu banyak pengennya. Kalau udah kepengen gak bisa direm, harus dibeli. Coba itu dievaluasi teman-teman. Kemudian pakai strategi yang lain. Kalau selama ini mungkin kamu nabungnya di celengan, ya pokoknya sekedar nabung atau di bank gitu ya. Coba sekarang diganti, media instrumen investasinya mungkin ke reksadana, atau ke emas, ke saham. Sehingga kamu bisa ngejar tabungan 20 juta di tahun itu. Jadi sekali lagi bukan resolusinya atau mimpinya yang dikecilin. Kalau kamu udah berani bermimpi, kamu udah berani bikin resolusi, mindsetnya yang harus diupdate. Tahun ini aku pengen bisa lancar bicara di depan orang banyak kayak Kak Iren. Bikin yang spesifik. Strategi apa supaya bisa mencapai itu? Rajin-rajinlah ikut kursus atau pelatihan-pelatihan. Prakteklah. Maksimalkan semua platform media sosial kamu untuk belajar berekspresi, belajar bicara. Aduh, aku tuh udah ikut kursus online Kak Iren. Di resolusi ini, strategiku tuh aku udah ikut kursus. Aku udah ikutin webinar. Aku daftar pelatihan-pelatihan, tapi kok tetap nggak bisa. Evaluasi diri.
Karena teori aja nggak cukup kalau kita nggak berani praktek. Aku udah praktek di media sosial. Cari mentor. Seorang mentor atau coach akan betul-betul mengarahkan kamu teknik yang benar dan teknik yang mungkin dirasa kurang tepat kalau diterapkan. Jadi kalau udah ikut banyak pelatihan, udah mencoba untuk mengekspresikan diri, ya kan, lewat berbagai media sosial, ya kamu harus punya coach. Cari mentor yang bisa membimbing kamu, udah bener nggak sih tekniknya? Bagian mana sih yang kurang? Kamu bisa dapat kritikan dan masukan yang membangun untuk kamu. Jadi gimana nih teman-teman? Sudah siap untuk mengejar dan mewujudkan resolusimu di tahun 2022 ini? Yuk selalu miliki mindset yang positif dimanapun kita berada. Tetap semangat menjalani hari di tahun 2022 ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat buat kamu bisa share ya, membagikan ke teman-teman kamu semua. Semoga mereka juga beroleh manfaat yang positif dari video-videoku. Sampai jumpa!